Chapter 14 Sinis. Suara yang tiba-tiba muncul seketika memotong perbincangan orang-orang. Quinn menatap Sinis sekilas ke arah pintu dan menebak apakah ada seorang pelayan yang memanggilnya datang. Stephanie langsung mengabaikan Quinn dan Argus, lalu berkata ke arah pintu sana. Benar di sini. Silahkan masuk. Seorang lelaki dengan kemeja hitam masuk ke dalam dan mematung sebentar setelah melihat ruangan penuh dengan banyak orang. Tapi dengan cepat terdengar suaranya. Siapakah tuan yang bernama Alvaro? Aku. Untuk apa kamu mencarinya? Terdengar dua suara yang muncul di saat yang sama. Suara Quinn hampir menutupi suara Alvaro. Lelaki berkemeja hitam itu mengerutkan dahinya dan melirik sekilas ke arah Quinn. Maaf mengganggu kalian semua. Aku adalah manajer klub ini, bermarga Yuen. Mendengar kata manajer, Quinn tidak tahan untuk memotong pembicaraannya, lalu berdiri di tengah antara Alvaro dan orang yang memanggil dirinya sebagai manajer. Ternyata kamu adalah manajer di sini. Aku datang menghabiskan uang di sini karena melihat klub kalian cukup mewah. Tapi bisa-bisanya kalian membiarkan seorang pencuri masuk. Apakah kamu tahu betapa berharganya barang yang kita miliki? Bagaimana kalau barang kita dicuri? Apakah kalian bisa membayarnya? Mendengar ucapannya, tatapan manajer itu menjadi suram, lalu melirik sekilas semua orang yang berada di dalam ruangan. Jika di sini ada seorang pencuri, maka satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan paling besar adalah Alvaro. Lagi pula pakaian semua orang yang paling sederhana adalah Alvaro. Tapi manajer ini cukup pandai. Meskipun pandangannya teralihkan ke arah Alvaro secara tidak sengaja, tapi ia juga tidak melihat Alvaro begitu lama. Lagi pula ia cukup mengerti bahwa seseorang tidak boleh hanya dilihat dari penampilan. Kalau nona ini bilang di sini ada pencuri, maka mohon tunjukkan orangnya. Aku akan segera menyuruh petugas keamanan ke atas. Jika sungguh ada kejadian yang seperti itu terjadi, maka kalian tidak perlu membayar untuk pembelian hari ini. Kalian juga bisa menikmati 10 kali kesempatan sebagai VIP. Mendengar kata-kata manajer, Quinn dan Argus berdua sangatlah semangat, lalu langsung berjalan ke samping Alvaro, menarik pakaiannya untuk maju selangkah. Tapi bagaimana mungkin Alvaro membiarkan dirinya ditarik begitu saja? Setelah ditarik begitu lama, Quinn baru menyadari dirinya tidak bisa menarik Alvaro. Jika ini terjadi pada masa lalu, ia hanya perlu asal memainkan jarinya dan Alvaro akan mengikutinya dengan senang hati, lalu mendorong dirinya. Setelah menunggu Quinn melonggarkan tangannya, Alvaro menepuk pelan bagian di mana Quinn menariknya, seperti merasa jijik dengan tingkah laku Quinn. Orang ini, apakah kamu tidak bisa menyadarinya? Lihatlah pakaiannya yang tidak layak. Apakah ia berhak berdiri di sini? Paru-paru Quinn kesakitan setelah dibuat kesal oleh Alvaro, sehingga kata-katanya juga terdengar kasar. Manajer agak ragu mendengar ucapan Quinn. Lagi pula tujuan ia masuk ke dalam adalah mencari seorang lelaki yang bernama Alvaro. Tapi saat ini hanya ada 2 orang yang berada di dalam ruangan. Ia cukup kenal dengan salah satunya, setidaknya ia sudah pernah bertemu untuk beberapa kali. Kalaupun tidak ingat nama, tapi ia bisa mengetahui bahwa orang itu tidak dipanggil Alvaro. Maka hanya tersisa satu kemungkinan, yaitu lelaki yang ditunjuk sebagai pencuri. Mengingat ini, manajer sama sekali tidak langsung memanggil petugas keamanan masuk, melainkan mengalihkan pandangan ke arah Alvaro. Maaf, Tuan. Apakah yang dikatakan nona itu benar? Alvaro bahkan tidak mengejap matanya, lalu menggelengkan kepalanya. Manajer menoleh kepalanya ke arah Quinn setelah melihat Alvaro mengelaknya. Kalau begitu, apakah nona memiliki bukti bahwa tuan ini adalah pencuri itu? Quinn mendengus pelan. Ia memandang Alvaro, tetapi kata-katanya ditujukan kepada manajer yang di samping. Pemilik Patek Philippe kehilangan satu-satunya gelang tangan kuarsa rutilatek di dunia ini. Sedangkan gelang tangan itu kebetulan dibawa oleh lelaki yang berdiri di hadapanmu. Ia bilang ia sendiri yang membelinya. Apakah menurutmu itu mungkin? Setelah mengatakan kata-kata itu, manajer itu pun tercengang. Bekerja di sini dan mendengar banyak hal bukanlah hal yang menakjubkan. Jadi ia tentu juga mengetahui bahwa kuarsa rutilatek itu adalah kuarsa termahal dan jarang ditemukan di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Quinn segera mengeluarkan gelang tangan yang hancur dari dalam tasnya. Mengingat ini, kebetulan hari ini aku bersiap menghubungi pemilik Patek Philippe untuk mengatasi masalah tersebut.
Bagaimana kalau hari ini kita urus semua masalah di sini saja? Stefani sudah mau marah, tapi ia terus ditarik oleh Alvaro. Setelah mendengar ucapan ini, ia akhirnya tidak dapat menahan lagi. Meskipun ia tidak kenal lama dengan Alvaro. Selain agak terlalu pecundang, Alvaro juga tidak begitu buruk yang seperti dikatakan oleh wanita itu. Hari ini ia yang menarik Alvaro datang ke atas minum. Tapi siapa sangka bisa terjadi masalah seperti ini. Apakah kamu boleh menutup mulut bodohmu itu? Kamu itu sudah menjadi mantan dan masih saja setiap hari melakukan begitu banyak hal buruk. Kalau orang yang tidak tahu, pasti akan mengira bahwa kamu yang tidak bisa melupakannya. Entah bagaimana dengan perasaan orang yang berada di sampingmu sekarang. Pacar sedang merayakan ulang tahun dan mengajak mantan pacar. Hatinya besar juga. Apakah kamu tidak takut diselingkuhi? Stefani juga dibuat kesal, sehingga mengatakan hal-hal seperti itu. Hanya saja ucapannya ini membuat raut wajah dua orang yang di seberang berubah total. Awalnya Argus mendengar Queen ingin mempermalukan Alvaro, jadi ia baru menyuruhnya datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun Queen. Selain orang-orang yang berada di dalam ruangan tahu mereka datang untuk mempermalukan Alvaro, orang lain belum tentu tahu. Queen pun juga langsung teringat akan hal itu, lalu segera menarik lengan Argus meminta bantuan untuk menjelaskannya. Wajah Argus seketika menjadi sangat suram. Alvaro yang berada di belakang Stefani pun tidak tahan untuk tertawa. Ia tidak sangka bahwa wanita ini berani juga. Kamu jangan memfitnahku ya. Aku lihat kamu sama Alvaro lagi dekat. Kalau tidak, mengapa kamu terus membantunya? Ia baru saja tertangkap ke kantor polisi dan kamu langsung menolongnya. Sekarang kamu di sini sedang menghabiskan uang lelaki lain untuk membiayai lelaki ini. Mengapa kamu begitu sempurna? Manajer melihat percakapan kedua orang itu semakin parah dan hampir saja sudah mau berkelahi. Ia langsung berdehem pelan di samping. Tuan, tadi ia panggil Anda Alvaro kan? Masalah ini? Alvaro. Manajer itu tiba-tiba tersadar kembali. Ia datang ke sini demi mencari Alvaro. Ia tidak sadar saat mendengar nama ini, tapi setelah memanggil ulang, ia langsung terus menatap lelaki di hadapannya. Maaf, apakah Anda adalah Tuan Alvaro? Alvaro mengangguk. Awalnya ia ingin bertanya mengapa manajer ini ingin mencarinya, tapi selalu dipotong oleh Queen, sehingga ia melupakan hal tersebut. Sekarang mendengar manajer mengungkit ulang masalah ini, ia baru teringat lagi. Ini adalah hadiah pemberian Direktur David untuk Anda. Yaitu kartu VIP Club untuk selamanya. Tempat perbelanjaan milik kita manapun, Anda akan memperoleh diskon sebanyak 70%. Apakah kamu buta? Bagaimana mungkin ia adalah orang yang kamu cari? Suara Queen yang tajam lagi-lagi memotong percakapan mereka. Chapter 15 Ulang Tahun. Nona, jika Anda terus membuat keributan di tempat umum, kami berhak untuk mengusir kamu keluar. Sikap sebelum dan sesudah ini bisa dikatakan berubah 180 derajat. Pada awalnya melihat Queen berpakaian lebih baik dari Alvaro, manajer ini juga lebih sopan saat berbicara dengannya. Namun, setelah mendengar nama Alvaro, baik dalam panggilan, atau sikap langsung berbeda. Alvaro sama sekali tidak memedulikan Queen, juga tidak menerima kartunya, tetapi malah melirik manajer ini dengan kebingungan. Bos kalian yang mana? Alexander. Direktur Alexander. Alvaro berpikir, terus merasa seperti pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Tetapi bagaimanapun tidak dapat mengingatnya sama sekali. Tiba-tiba sedikit panik. Beberapa waktu lalu Tuan Alvaro Anda membeli sebuah Python. Benar kan? Mendengar manajer ini tiba-tiba mengungkit mobilnya sendiri. Alvaro langsung mengerti, teringat wanita yang merebut mobilnya di dealer mobil. Python. Alvaro. Apakah kamu menghabiskan seluruh tabunganmu untuk membayar orang lain untuk berakting di depanku? Queen langsung mengejeknya, memandang Alvaro dengan sombong. Seolah-olah sedang melihat tumpukan sampah, ekspresinya penuh dengan rasa jijik. Stefani masih belum mengerti percakapan di antara mereka. Bengong menatap punggung Alvaro. Manajer itu memandang Queen, terlihat tidak sabar di matanya. Mengambil mikrofon dan memanggil satpam, walaupun tidak langsung bertindak. Tetapi memberi peringatan dengan melirik Queen. Sangat baik. Aku bilang dia adalah maling dan kamu tidak percaya. Aku bilang kamu salah mengenali orang kamu juga tidak percaya. Baik kalau begitu,
Kamu boleh memanggil bos kalian datang untuk melihat apakah benar ini orangnya. Cepat pergi. Ngapain kamu masih bengong? Cepat panggil bos kalian datang. Kata-kata terakhirnya, Queen hampir berteriak. Manajer itu memandang Queen seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Nona, tempat kami adalah tempat konsumen. Jika Anda datang bukan untuk menghabiskan uang, silahkan pergi. Queen mendengar kata-kata manajer, hampir melempar tasnya. Dia hari ini datang untuk merayakan ulang tahun. Tadi juga ingin memesan ruangan pribadi dan lewat di sini. Dia mengikuti Alvaro setelah melihatnya masuk. Hari ini aku datang ke sini untuk merayakan ulang tahun. Siapa yang memberitahumu aku tidak menghabiskan uang? Aku hanya mau ruangan pribadi ini. Apakah sekarang sudah boleh memanggil bos kalian datang? Saat Queen mengatakan kata-kata ini, dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Argus yang berada di belakangnya. Setelah mengatakan kata-kata itu, Queen melirik Alvaro dengan sombong. Lalu menoleh dan menggandeng lengan Argus, mulai bertindak manja. Suamiku, kamu tidak tahu ini adalah ulang tahun terbaikku seumur hidupku. Argus masih tidak berbicara, mengambil daftar anggur dari pelayan, langsung menaruhnya di depan Queen. Harga paling rendah ruangan pribadi adalah Rp17.776.000. Posisi kamu sekarang. Nomor kamarnya adalah 666. Harga untuk 10 orang 6 kali lipat berdasarkan dari Rp17.776.000. Jika lebih dari 10 orang, maka tetap menagih sesuai dengan harga 10 orang. Sampai di sini, otak Queen sudah sedikit tidak nyambung. Saat sekolah dia tidak pernah sekolah dengan benar. Selalu mengandalkan wajahnya itu, dan bertahan sampai sekarang. Tetapi dia pertama kali melihat Argus memperhitungkan harga di depannya dengan sangat jelas. Saat dia mendengar angka-angka itu, otaknya juga sedikit bingung. Sepertinya tuan ini sudah mengatakannya dengan jelas. Jika nona ini masih belum mengerti, pelayan kami masih bisa menjelaskan sekali lagi untuk Anda. Saat ini, manajer tiba-tiba berbicara langsung menyadarkan orang-orang yang berada di dalam ruangan. Alvaro menyentuh hidungnya dengan sedikit malu. Tadi saat dia mendengar Argus memperhitungkan uang, mendengarnya dengan sangat serius, entah kenapa ingin tertawa mendengarnya. Bagaimanapun Argus juga orang kaya generasi kedua. Dia tidak mungkin tidak rela mengeluarkan uang segitu saja, walaupun harganya dihitung berdasarkan harga untuk 20 orang juga hanya hampir 200 juta. Sudah hampir sebanding dengan setengah jam tangan Norbert mereka. Argus melihat wajah Queen yang penuh kebingungan. Kesal sampai langsung menghempaskan lengannya. Orang kaya saja sudah pergi. Queen mana berani tetap tinggal di sini. Melototi Alvaro dengan tajam. Juga langsung ikut keluar. Melihat di dalam ruangan orang-orang yang tidak berhubungan sudah pergi semua. Manajer langsung meletakkan kartu di depan Alvaro. Apakah Direktur Alexander kalian datang hari ini? Manajer itu menggeleng. Mengatakan direktur mereka hari ini menemani 2 kliennya yang sangat penting. Tetapi mendengar Alvaro datang ke sini hari ini, jadi dia secara khusus menyuruhnya datang untuk memberikan kartu ini, secara bersamaan juga memberikan pesan. Lain kali saat bertemu, kamu harus mengembalikan hutangmu kepadaku. Mendengar kata-kata ini, Alvaro sedikit merasa tidak tahu harus senang atau sedih. Sejak kapan dia berhutang padanya? Mobil itu dia yang membelinya sendiri juga ada salahnya. Manajer melihat dirinya sudah tidak ada urusan langsung keluar. Saat membuka pintu Alvaro melihat Queen dan Argus yang sedang duduk di luar. Tetapi juga hanya melirik dengan dingin, lalu melihat ke Stephanie. Kamu ini ada apa? Kenapa aku merasa hari ini seperti sedang bermimpi? Stephanie mengambil bir dan minum 2 teguk, mencubit wajah Alvaro, membuat dia sangat kesakitan, baru menyadari ini bukan mimpi. Alvaro menutup wajahnya sendiri, hampir hancur. Perempuan kecil ini tidak rela mencubit wajahnya sendiri dan mencubitnya. Ini sedikit tidak adil. Jangan bicarakan aku. Kamu hari ini baik-baik saja. Kenapa kamu terlihat murung? Jangan-jangan kamu juga dihina mantan pacarmu. Kata-kata Alvaro ini murni hanya bercanda, tetapi tidak disangka dia menebak benar setengah. Ternyata hari ini Viola juga berulang tahun. Tetapi tidak disangka Viola memanggil bajingan yang terakhir kali itu lagi. Saat melihat Stephanie, dia terus mendesaknya untuk memanggil Alvaro. Ini masih belum selesai. Melihat dia tidak mau memanggil Alvaro, bajingan itu langsung mengusik Stephanie, dan beberapa teman baiknya itu juga tidak bermaksud membantunya. Malah ikutan mengusiknya di sampingnya. Stephanie marah dan langsung lari keluar. Melihat seseorang yang dikenal, langsung ingin mengajaknya minum bir.
Kemampuan minumnya tidak terlalu baik. Minum tidak sampai setengah bir. Sudah terpuruk di meja tidak bisa bangun. Jarang-jarang Alvaro melihat perempuan yang berhati tulus. Mengelus-elus kepalanya. Menggendongnya dari sofa. Berapa harga yang dikatakan pelayan? Dia membayarnya berapa? Dia yang sekarang tidak perlu berhutang pada siapapun. Alvaro, ini adalah adikku. Walaupun terakhir kali dia menyinggung kamu, kali ini juga tidak seharusnya. Melihat ekspresi Norbert yang seperti habis makan kotoran, Alvaro tidak kaget sama sekali. Melihat Norbert sudah mau marah, dia buru-buru menjelaskan kejadian yang tadi. Setelah Norbert mendengarkannya dia marah dan langsung menonjok tembok di sampingnya. Alvaro melihat dengan sakit hati, juga tidak tahu tembok itu kenapa-kenapa atau tidak. Chapter 16,